萧家，萧炎。 Halo semua, kembali lagi bersama Mimin. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Mimin doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya. Karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Mimin ingatkan kembali konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, gua gunung sekali lagi menjadi hening. Yao Lao perlahan mengelus jenggotnya sambil menatap Xiaoyan yang duduk dengan mata terpejam. Tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak. Benar-benar tidak terduga bahwa teknik rahasia Burning Flame Valley yang dijaga ketat ini akan menemukan jalannya ke Kaisaran Jiama. Apalagi itu bahkan diperoleh oleh si kecil ini. Orang tua kuno itu, Yan Huo, bahkan tidak mau membiarkanku meminjam dan membacanya saat itu. Namun saat ini mendarat di tangan muridku bahkan diperoleh tanpa usaha apapun. Jika dia tahu tentang ini, aku khawatir dia akan sangat marah, ujar Yao Lao tertawa. Metode pelatihan untuk Skyfire Tree Mysterious Chain ini benar-benar aneh. Aku tidak tahu jenius aneh mana yang bisa membuat ini. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sementara dia mencerna informasi yang mengalir di kepalanya sebelum dia secara kasar melihat metode pelatihan untuk perubahan 3 Mysterious Skyfire, itu memang bisa disebut sangat aneh. Teknik rahasia sangat langka di dunia ini. Tingkat kelangkanya bahkan dapat dibandingkan dengan metode Ki kelas D yang tinggi. Yao Lao tersenyum dan mengangguk dan bertanya, "Bagaimana? Apa kamu puas?" Sangat puas, mulut Xiaoyan terbuka sambil tersenyum. Namun dengan cepat mengikutinya, dia mengerutkan kening dan berkata, "Tapi aku baru saja melihatnya sekilas. Skyfire Tree Mysterious Chain ini memang memiliki 3 transformasi. Sayangnya informasi yang terkandung dalam potongan batu giok hanya mencatat transformasi pertama. Bahkan tidak ada prospek sedikit pun dari 2 jenis transformasi yang tersisa. Hanya ada 1 perubahan." Alis Yao Lao menyatu ketika dia mendengar informasi ini. Beberapa saat kemudian, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, "Ini mungkin trik kecil dari Burning Flame Valley. Dengan cara ini, bahkan jika seseorang beruntung mendapatkan teknik rahasia, akan sulit bagi mereka untuk mempraktekkan semuanya. Tapi kalau tidak ada ya tetap tidak ada. Aku saat ini secara kebetulan hanya memiliki 1 api surgawi di dalam tubuhku. Sangat cocok untuk melatih 1 jenis transformasi untuk saat ini." Xiaoyan melambaikan tangannya dan berkata dengan pikiran terbuka, "Kalau begitu, kamu harus berlatih sementara dulu. Setelah kamu menemukan api surgawi lainnya di masa depan, maka kita akan memikirkan cara untuk mendapatkan bagian teknik yang tersisa dari Burning Flame Valley." Yao Lao mengangguk dan berbicara dengan lembut. "Kamu benar-benar pulih dari cederamu. Apa yang kamu rencanakan selanjutnya?" Yao Lao bertanya. Xiaoyan terkejut setelah mendengar ini, merenung sejenak, mengapalkan tinjunya dengan erat dan berkata, "Aku ingin mencari ayahku. Melihat bahwa Yunleng benar-benar bersikeras bahwa dia tidak pernah menyentuh ayahku sebelum kematiannya, aku khawatir apa yang dikatakan adalah kebenaran. Jika apa yang dikatakan itu benar, bagaimana mungkin ayahku dengan kekuatan seorang Dadoushi menghilang di depan mata seorang Douang?" Yao Lao menyipitkan matanya dan berbicara dengan lembut. "Kekuatan ayahmu benar-benar seperti Dadoushi. Oleh karena itu, kemungkinan dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghilang entah kemana. Mungkin ada orang lain yang melakukan sesuatu dan membawanya pergi." "Orang lain?" Xiaoyan tertegun sejenak. Ekspresinya sedikit berubah saat dia berkata, "Jika itu benar-benar orang lain yang melakukannya, aku khawatir kekuatan pihak lain ini setidaknya akan berada di level Dou Huang untuk membawa ayahku pergi di depan Yunleng tanpa dia menyadarinya. Tapi selain aku, sepertinya klan Xiao tidak pernah berteman dengan orang yang begitu kuat. Dengan latar belakang klan Xiao, memang sangat sulit bagi mereka untuk berteman dengan orang yang begitu kuat. Tapi aku pikir faksi di belakang teman wanita kecilmu memiliki kemampuan ini," ujar Yao Lao. "Guru, apa maksudmu? Seseorang yang dikirim Sun Er?"
Wajah Xiaoyan bingung saat dia bertanya setelah mendengar ini. Gadis kecil itu mungkin sangat pintar, tetapi dia terlalu muda. Tidak mungkin dia memiliki pandangan jauh ke depan. Maksudku adalah bahwa ini mungkin terkait dengan faksi yang berdiri di belakangnya. Yaulo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Klanmu memang memiliki hubungan dengan mereka, tetapi itu tidak bisa dianggap baik. Hubungannya terlalu rumit dengan terlalu banyak implikasi. Sebagai orang luar, aku juga tidak terlalu yakin dengan detailnya. Lain kali, jika kamu bertemu dengan teman wanita kecilmu itu, kamu bisa bertanya padanya langsung dan mungkin kamu juga bisa mempelajari beberapa rahasia." Xiaoyan merasa sulit untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan ketika dia melihat ekspresi Yaulo. Baiklah, bagaimanapun klan telah dipindahkan. Aku juga bisa pergi dengan ketenangan pikiranku. Kali ini ayo bergegas langsung ke Akademi Jianan, ujar Xiaoyan. Xiaoyan balikkan tubuhnya dan perlahan berjalan menuju pintu masuk gua. Namun pertarungan yang sulit tidak dapat dihindari jika kita ingin berhasil meninggalkan Kekaisaran Jama. Mengingat karakter Yun San, dia pasti tidak akan membiarkanku meninggalkan Kekaisaran Jama dengan mudah. Yaulo mengangguk. Hei, karena mereka ingin membuatku tetap tinggal, maka mereka harus siap menerima pukulanku. Aku, Xiaoyan, bukanlah seseorang yang berhati lembut. Api berwarna hijau melompat dari jarinya. Mengikuti aliran waktu, malam perlahan memudar. Ketika sinar matahari pagi pertama dari langit yang jauh mengalir di atas tanah, tanda-tanda kehidupan sekali lagi terlihat di pegunungan Magical Beast yang telah sunyi sepanjang malam. Burung-burung besar yang tak terhitung jumlahnya pun bernyanyi serempak. Sebuah batu besar tiba-tiba berguling ke samping dan jatuh ke jurang yang terjal. Suara keras yang dipancarkannya saat jatuh membuat burung-burung buas yang berlama-lama di dekatnya ketakutan sampai mereka melebarkan sayapnya dan melarikan diri. Setelah batu gunung jatuh, pintu masuk gua yang gelap dan hitam akhirnya terbuka. Xiaoyan berjalan keluar dan menyipitkan matanya saat dia menyapu melintas langit biru yang sebagian tersembunyi di balik kabut yang tebal. Dia mengembuskan napas dan berkata, "Guru, apakah ada jejak murid sekte misi Cloud di dekat kita?" "Iya." Sebuah suara dengan cepat dipancarkan dari dalam hati Xiaoyan. Beberapa ratus meter di sisi lain jurang ini ada cukup banyak ki dengan kekuatan yang berbeda-beda. Ada juga beberapa yang tersebar di arah lain. Yun San telah meninggalkan jejak energi di dalam tubuhmu. Meskipun jejak ini ditekan olehku, mereka masih bisa merasakannya secara samar-samar. Oleh karena itu, mereka dapat menggunakan ini untuk menebak posisimu secara samar. Selain itu, aku membutuhkan setidaknya setengah bulan sebelum kekuatan spiritualku pulih sepenuhnya. Oleh karena itu, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri jika ingin melarikan diri dari blokade Sekte Misi Cloud yang mengelilingi area ini selama periode waktu setengah bulan. Yaulo mengingatkan dengan serius. Xiaoyan diam-diam mengangguk. Terakhir kali Yaulo tertidur telah membuatnya mengerti apa artinya bergantung sepenuhnya pada dirinya sendiri. Meskipun Yaulo saat ini tidak dapat mengambil tindakan langsung untuk membantunya, pengalaman luas yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun masih mampu memberikan banyak bantuan kepada Xiaoyan. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak sedikit pun khawatir meskipun situasinya cukup berbahaya. Xiaoyan mengangguk sedikit, mengepakkan sayap dan tubuhnya seperti burung besar melesat langsung ke awan. Saat tubuhnya sedikit di atas puncak jurang, Xiaoyan balikkan tubuhnya dan dia segera mendarat dengan mantap di seberang jurang. Dalam sekejap mata, dia menghilang di bawah daun pohon yang lebat. Tidak lama setelah Xiaoyan menghilang, cabang-cabang pohon di seberang jurang tiba-tiba bergoyang sedikit. Sekelompok sosok manusia mengeluarkan suara saat mereka melintas dan muncul. Mereka memegang pedang yang bersinar di tangan mereka memantulkan cahaya dingin tebal di bawah sinar matahari. Tidak ada. Kakak senior kedua merasakan beberapa gerakan di udara di sekitar sini. Mungkin itu diciptakan oleh beberapa binatang ajaib. Namun jurang di sini agak terlalu lebar. Sepertinya hanya saudara-saudara di sekte yang berpengalaman dalam teknik ki afinitas angin yang bisa pergi lebih dulu. Ya. Ingat perintah sesepuh, jangan bertarung langsung dengan Xiaoyan jika kamu bertemu dengannya. Yang perlu kita lakukan adalah menggunakan semua upaya kita untuk mencoba dan mengulur waktu. Respon tertib terdengar di tepi jurang, beberapa orang bertukar pandang ketika mereka mendarat sebelum berdiri dan bergegas ke hutan lebat dengan kerjasama yang sangat hebat. Di hutan pegunungan yang lebat, sosok manusia dengan cepat melintas di cabang-cabang pohon. Meskipun ada beberapa binatang ajaib yang membawa aura ganas, yang muncul di sepanjang jalan di mana dia melintas.
Binatang ajaib ini tampaknya tidak memiliki niat sedikit pun untuk menghentikannya. Tubuh mereka gemetar saat mereka menyembunyikan kis mereka. Cara itu seolah-olah mereka telah bertemu dengan sesuatu yang menakutkan. Orang-orang yang mengejar semakin jauh, mereka tampaknya juga merasakan gerakan cepatmu. Sekarang, ada sekelompok besar murid sekte Misiklot yang bergegas dari segala arah. Namun beruntung ada binatang ajaib yang menghalangi mereka di sepanjang jalan. Dengan kecepatan perjalanan mereka, kamu seharusnya dapat sepenuhnya melarikan diri dari mereka pada malam hari. Suara Yaulau terdengar dari hati Xiaoyan yang bergerak cepat. Saat tubuhnya semakin dekat dengan cahaya di tepi hutan, perasaan naluriah menyebabkan kegelisahan muncul di dalam hatinya. Namun dia tidak dapat menemukan apapun mengenai sumber kegelisahan ini. Selain itu, Yaulau tidak keluar untuk berbicara. Oleh karena itu, dia hanya menekan perasaan tidak nyaman di dalam hatinya dan menatap tajam ke arah pintu keluar yang cerah. Dia meningkatkan kekuatan kakinya dan akhirnya berubah menjadi bayangan hitam yang langsung melesat keluar. Hati-hati! Saat tubuh Xiaoyan keluar dari hutan, suara keras Yaulau tiba-tiba terdengar. Pada saat ini ada 5 binatang ajaib tipe elang besar di langit yang luas, perlahan-lahan berputar di atas. Apa yang menyebabkan ekspresi Xiaoyan sedikit berubah adalah beberapa sosok manusia yang berada di belakang 5 binatang ajaib yang terbang. Meskipun jaraknya sangat jauh dari mereka, Xiaoyan masih bisa mengidentifikasi mereka. Mereka adalah sekte Misiklot. Sialan, benar-benar tidak terduga bahwa sekte Misiklot benar-benar memiliki binatang terbang dalam skala yang besar. Jika bukan karena peningkatan besar dalam kekuatannya yang juga memberinya lebih banyak kelincahan, dia akan benar-benar menerima beberapa luka dari serangan menyelinap sebelumnya. Maafkan aku, ini tidak sesuai perkiraan. Awalnya aku pikir hanya beberapa doang dari sekte Misiklot yang bisa terbang. Murid sekte Misiklot terkuat dari beberapa binatang ajaib yang terbang itu ada di sekitar bintang 2 Dadoshi. Aura lemah ini pun ditambah dengan ketinggian terbang mereka benar-benar berhasil lolos dari persepsiku. Aku ceroboh, ujar Yaulau. Guru, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Aku sudah menduga bahwa rencana untuk melarikan diri kali ini pasti tidak akan berjalan lancar. Xiaoyan tersenyum. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit, namun itu tidak cukup jika mereka ingin menghentikanku hanya dengan beberapa orang ini. Hati-hati, cobalah yang terbaik untuk tidak ditahan oleh mereka. Kalau tidak, itu akan sangat merepotkan begitu bala bantuan mereka tiba. Yaulau sekali lagi mengingatkan ketika dia mendengar niat membunuh dalam suara Xiaoyan. Ada 2 murid sekte Misiklot berdiri di belakang setiap magical beast. Pada saat ini, 10 pasang mata cemas langsung mengawasi semak-semak tempat Xiaoyan bersembunyi. Tuan Molei, orang di bawah ini tidak diragukan lagi adalah Xiaoyan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang murid sekte Misiklot di belakang binatang ajaib terbang bertanya kepada seorang pria paruhbaya dengan hormat. Lepaskan sinyal suar dulu, ujar pria paruhbaya besar itu menatap tajam ke arah semak-semak dan memerintahkan dengan dingin. Sebelum sesepuh tiba, kita harus menghalangi Xiaoyan apapun yang terjadi. Pemimpin sekte yang lama berkata bahwa Xiaoyan terluka parah. Bahkan jika dia bisa memaksakan diri dan melarikan diri, kemungkinan kekuatannya akan sangat berkurang. Selama kita bisa menundanya sampai sesepuh tiba, akan sangat sulit baginya untuk lolos dari kematian. Pemimpin sekte yang lama juga mengatakan bahwa pengecualian akan dibuat untuk mempromosikan siapapun yang menangkap Xiaoyan. Apakah dia hidup atau mati ke posisi diaken. Selain itu, orang itu bahkan akan bebas memilih metode Xuan Qi tinggi dan teknik Dou. Ketika kata-kata pria paruhbaya besar ini keluar dari mulutnya, nafas 9 murid sekte Misiklot yang sedikit lebih muda segera menjadi tergesa-gesa. Sebuah keserakahan dan keganasan tambahan muncul di mata mereka. Seorang murid sekte Misiklot yang cerdas dengan cepat mengeluarkan suara sinyal dari saku dadanya tidak lama setelah kata-kata pria besar itu terdengar. Dia kemudian menariknya dengan kekuatan yang besar. Saat murid sekte Misiklot melepaskan suara sinyal, tatapan orang lain pun dalam kelompoknya terus menatap semak-semak kecil dengan seksama. Setelah sinyal suar dan suaranya berangsur-angsur menghilang, area itu sekali lagi menjadi sunyi senyap, tidak ada gerakan sedikit pun di dalam semak-semak kecil itu. Saat pria paruhbaya besar sedang membayangkan sesuatu, perubahan terjadi di dalam semak kecil di bawah. Dedaunan tiba-tiba melesat menembus langit dan meledak. Mau pergi kemana kamu? Saat semak-semak bergerak, pria paruhbaya itu segera merasakan sesuatu. Pedang di tangannya berayun dengan cepat, bahkan membentuk beberapa bayangan di depannya.
Saat pedang panjang bergerak, lebih dari 10 bilah pedang tajam ditembakkan dari ujung pedang diarahkan ke bayangan hitam. Bayangan hitam itu jelas tidak mau terluka karena ini kakinya tiba-tiba dimasukkan ke tanah yang tertutup rumput dan menarik dirinya kembali dengan cepat. Dia segera berguling di udara dan sekali lagi dipaksa kembali ke semak-semak kecil. Anak kecil ini memang terluka cukup parah. Pria Parubaya tanpa sadar mengungkapkan ekspresi sombong. Namun sebelum senyum sombongnya benar-benar terungkap, cahaya 7 warna muncul dari sudut mulutnya, menyebabkan senyumnya dengan cepat menegang. Hati-hati, pria Parubaya itu berjongkok sedikit dan meraung dengan keras. Suaranya baru saja terdengar ketika jeritan darah terdengar. Ekspresi berubah drastis ketika dia menyadari bahwa binatang ajaib yang terbang tidak jauh darinya telah basah oleh cairan 7 warna pada saat ini. Tubuh 2 orang di punggungnya hanya memblokir dengan douki mereka untuk sesaat sebelum tubuh mereka terkorosi oleh cairan 7 warna menjadi 2 tumpukan tulang. Kematian yang menyedihkan dari rekan-rekan mereka menyebabkan wajah para murid sekte Misiklot tersisa menjadi pucat. Dalam kepanikan, mereka buru-buru mengerahkan binatang ajaib terbang untuk turun. Teman-teman bodoh, jangan mendekati daratan, Xiaoyan ada di bawah. Pria Parubaya itu buru-buru berteriak dengan marah ketika melihat aksi murid-murid sekte Misiklot ini. Sudah terlambat, tawa yang tebal, gelap, dan dingin tiba-tiba berdesir di udara. Sesosok manusia melesat tiba-tiba dari dalam semak-semak kecil. Dia langsung muncul di samping 3 binatang ajaib yang terbang. Penguasa Suan berat di tangannya secepat kilat memotong 3 jejak angin yang putus. Mengikuti 3 suara teredam, darah segar menghujani dan meresap ke langit. Kepala 3 binatang ajaib jatuh dari langit segera. Binatang ajaib terbang terbunuh di tempat. 6 murid sekte Misiklot di punggung mereka menjerit ketakutan. Begitu dia membunuh 3 binatang ajaib yang terbang, Xiaoyan mengabaikan murid-murid sekte Misiklot yang jatuh. Dengan kekuatan doushi belaka, jatuh dari ketinggian seperti itu berarti kematian. Tubuh Xiaoyan digantung di udara, melirik satu-satunya binatang ajaib yang terbang di langit dan dengan cepat menyerangnya. Wajah pria Parubaya itu benar-benar pucat saat dia menatap Xiaoyan yang sedang menyerangnya. Binatang ajaib dengan segera terbang yang tersisa dengan cepat naik ke udara mencoba melarikan diri. The Magical Beast baru saja meningkatkan ketinggiannya ketika cahaya 7 warna sekali lagi muncul. Itu seperti panah tajam yang langsung menembus dada murid sekte Misiklot di samping pria Parubaya besar yang sudah ketakutan dengan kematian teman-temannya sampai wajahnya menjadi pucat. Dia menyesal menjadi begitu serakah dan keputusan yang dia buat untuk melibatkan orang-orang ini dalam pengejaran. Karena kamu di sini, mengapa kamu ingin pergi? Sebuah bayangan hitam tiba-tiba muncul di ruang kosong di depannya, mengangkat penggaris berat mengarah ke kepala binatang ajaib. Jika kamu ingin aku mati, kamu juga bisa melupakan melarikan diri dengan mudah. Pria Parubaya besar itu mengencangkan cengkramannya pada pedang dan tertawa terbahak-bahak. Douki di seluruh tubuhnya melonjak saat dia menyerang ke arah Xiaoyan sambil membawa kekuatan yang kuat. Xiaoyan menginjak kepala binatang ajaib dan tubuhnya melesat ke depan sambil memegang Heavy Swan Ruler. Dia membalikkan tangannya dan memasukkan ke punggung sebelum bersiul ke udara. Cahaya 7 warna mengalir ke lengan bajunya, segera menghilang ke dalam hutan. Dari saat dia menyimpan penggarisnya sampai dia pergi, dia bahkan tidak melirik pria Parubaya besar yang masih mempertahankan pendirian untuk mengangkat pedangnya. Tidak lama setelah Xiaoyan menghilang, sekelompok besar sekte Misiklot datang. Mereka tiba di tempat yang baru saja mengalami pertarungan besar. Terdiri lebih dari 30 binatang ajaib dengan bentuk yang sama. Ada 3 tetua dengan sayap douki di punggung mereka di posisi terdepan dari unit terbang. Molei, di mana Xiaoyan? Bagaimana dengan anggota lain dari unitmu? 3 tetua ini secara mengejutkan adalah 3 tetua sekte Misiklot yang telah mengambil tindakan untuk menghentikan Hai Bodong ketika Xiaoyan pertama kali melawan sekte tersebut. Pada saat ini, seorang penatua sedang mengincar pria Parubaya besar yang berdiri di belakang binatang ajaib dengan kepala menunduk saat dia berteriak keras. Namun, Molei tidak bereaksi apapun saat namanya dipanggil. Ada sesuatu yang salah. Saat mereka menatap Molei yang menundukkan kepalanya, ekspresi pria yang lebih tua itu tiba-tiba berubah saat dia berteriak pelan. Tubuh Molei yang berdiri di belakang Magical Beast tiba-tiba bergetar. Segera tubuhnya meledak seperti bom di depan tatapan terkejut dari hampir 100 murid sekte Misiklot. Darah segar yang menyebar ke segala arah segera mengalir turun dari langit. Sesaat setelah tubuh mulai meledak, binatang ajaib di bawah kakinya tiba-tiba mengeluarkan erangan yang menyakitkan. Darah segar disertai dengan potongan daging mengalir turun dari langit, hampir membuat seluruh padang rumput hijau gelap di bawahnya menjadi pemandangan seperti neraka.
Ini adalah balas dendam yang diberikan Xiaoyan kepada sekte misi Cloud karena terus mengejarnya dengan niat untuk membunuh. Penatua tertua menjadi pucat saat dia melihat darah segar dan sisa tulang di tanah. Dia mengepalkan tinjunya dan tiba-tiba menundukkan kepalanya ke arah banyak gunung besar saat dia meraung dengan penuh permusuhan. Xiaoyan, bahkan jika aku harus terus mengejarmu sejauh ribuan kilometer, lelaki tua ini pasti akan merobekmu dan mematahkan tulang-tulangmu. Film pun berakhir, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, sampai jumpa di video selanjutnya.